Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan. NIM D 2020 D1 B170. Pada pertemuan hari ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan dan mempresentasikan peran ragam bahasa di abad 21. Semoga teman-teman bisa mengerti apa yang kami sampaikan dan jelaskan, di mana masing-masing slide akan dijelaskan oleh masing-masing anggota. Untuk sesi pertanyaan, akan kami beri waktu setelah presentasi selesai. Oke, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita mulai ke slide pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Peri Irawan, NIM 2020 D1 B060. Saya dari Prodi S1 Teknik Sipil. Di sini saya akan bahas apa itu bahasa. Bahasa diartikan sebagai sistem lambang bunyi yang dipakai oleh manusia untuk berkomunikasi dengan orang lain. 1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan adalah kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang diwujudkan dalam bahasa Naskah Proklamasi Kemerdekaan RI 1945 telah menggunakan bahasa Indonesia. 2. Bahasa Indonesia sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan. Bahasa Indonesia sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan. Kedudukan bahasa Indonesia ini sendiri bahasa negara diwujudkan dengan digunakannya bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan, mulai dari pendidikan taman kanak-kanak, jenjang pendidikan SD, jenjang pendidikan SMP, jenjang pendidikan SMA maupun sampai dengan jenjang perkuliahan. 3. Bahasa Indonesia sebagai alat penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan tata cara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta pemerintahan. Bahasa Indonesia sebagai alat penghubung pada tingkat nasional. Kedudukan bahasa Indonesia ini diwujudkan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam hubungan antara badan pemerintah nasional dan disebarluaskan semua informasi menggunakan bahasa Indonesia kepada seluruh masyarakat Indonesia. 4. Bahasa Indonesia sebagai pengembangan kebudayaan nasional, ilmu dan teknologi (IPTEK). Bahasa Indonesia sebagai pengembangan kebudayaan nasional, ilmu dan teknologi (IPTEK). Kedudukan bahasa Indonesia ini diwujudkan dengan penyebaran luas ilmu tentang pengetahuan dan teknologi yang disampaikan melalui buku-buku pelajaran, majalah, media informasi, koran, maupun media cetak lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang peranan ragam bahasa di abad 21. Jumlah bahasa di Indonesia. Menurut data dari blog cekaja.com, info bahasa daerah di Indonesia, dari 34 provinsi di Indonesia ada sebanyak 718 bahasa daerah yang sudah teridentifikasi per tahun 2020 ini. Indonesia menjadi negara dengan bahasa daerah terbanyak nomor 2 setelah Papua Nugini. Dan bahasa Indonesia itu sendiri sebagai bahasa resmi nasional. Beberapa bahasa daerah di Indonesia seperti bahasa Aceh, bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, dan bahasa Bali diperkirakan berasal dari rumpun Austronesia. Apa itu rumpun Austronesia? Rumpun Austronesia adalah sebuah rumpun bahasa yang sangat luas penyebarannya di dunia. Secara harfiah, Austronesia berarti Kepulauan Selatan dan berasal dari bahasa Latin Australis yang berarti selatan dan bahasa Yunani Nesos terjamak -2 Nesia yang berarti pulau. Meskipun dipahami dan dituturkan oleh lebih dari 90% warga Indonesia, bahasa Indonesia bukanlah bahasa ibu bagi kebanyakan penuturnya.
Sebagian besar warga Indonesia menggunakan salah satu dari 748 bahasa. Maaf ralat, sebagian besar warga Indonesia menggunakan salah satu dari 718 bahasa yang ada di Indonesia sebagai bahasa ibu. Penutur bahasa Indonesia kerap kali menggunakan versi sehari-hari dalam kurung kolokial dan atau mencampur adukan dengan dialek Melayu. Sekian dari saya, jika ada lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Kurniawan, NIM 2020 D1C017. Saya dari Prodi S1 Teknik Sipil. Di sini saya akan membahas sikap terhadap bahasa Indonesia. Sikap terhadap bahasa Indonesia adalah anggapan atau pandangan seorang terhadap bahasa Indonesia. Apakah senang atau tidak terhadap bahasa tersebut, sehingga sikap bahasa tersebut berpengaruh terhadap pemilihan bahasa. Sikap tersebut bahasa Indonesia juga dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yakni sikap positif dan sikap negatif. Menurut Patade 1987, seorang pemakai bahasa dikatakan bersikap positif apabila derajat kecenderungannya bertindak dengan meningkat terhadap bahasanya. Perilakunya mencerminkan rasa tanggung jawab, rasa memiliki, sikap menghormati, dan berkembang untuk membina dan mengembangkan bahasanya tersebut. Rasa tanggung jawab seorang atau kelompok orang terhadap suatu bahasa ditandai berbagai hal sebagai berikut. 1. Selalu berhati-hati menggunakan bahasa tersebut. 2. Tidak merasa senang melihat orang memakai bahasanya secara sembarangan. 3. Memperingatkan dan mengoreksi pemakai bahasa lain kalau ternyata membuat kekeliruan. Perhatiannya tertarik kalau orang menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan bahasa. 5. Berusaha menambah pengetahuan tentang bahasa tersebut. 6. Bertanya kepada ahlinya kalau menghadapi persoalan bahasa. Sementara itu, sikap negatif terhadap bahasa Indonesia akan menyebabkan orang kurang peduli terhadap usaha pembinaan dan pelestarian bahasa Indonesia. Mereka menjadi tidak bangga memakai bahasa sendiri sebagai pada jati diri, bahkan merasa malu memakai bahasa Indonesia. Selain itu, sikap negatif terhadap bahasa terbentuk apabila orang yang bersangkutan sudah mengetahui atau sudah diberi tahu bahwa ia telah melakukan kesalahan, tetapi enggan untuk memperbaikinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Eka Sapta Haryadi, NIM 2020 D1B059. Saya dari Prodi S1 Teknik Sipil. Di sini saya akan bahas peran bahasa Indonesia. Peranan bahasa Indonesia pada era 21 sekarang ini, jati diri perlu dibina dan dimasyarakatkan oleh setiap warga negara Indonesia. Hal ini diperlukan agar bangsa Indonesia tidak terbawa arus oleh pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan bahasa dan budaya bangsa Indonesia. Adapun fungsi peran bahasa Indonesia terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama sebagai alat komunikasi. Dalam sebuah komunikasi, bahasa memiliki peranan yang sangat penting dan mutlak adanya. Bahasa menjadi sebuah alat dalam komunikasi yang mana bahasa dan komunikasi ini memiliki hubungan yang tak terpisahkan. Bahasa merupakan interpretasi dari apa yang hendak disampaikan oleh komunikator terhadap komunikan. Penggunaan bahasa yang baik dan mudah untuk dimengerti oleh orang lain akan berdampak pada komunikasi yang berjalan dengan baik pula. Yang kedua, sebagai alat pemersatu. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia tidak hanya menjadi alat ekspresi dan nasionalisme, tapi juga aspirasi tentang Indonesia. Dalam dunia kolonial yang hierarkis, bahasa Indonesia juga menjadi
ekspresi dari kebebasan dan persamaan di antara sesama manusia. Maka benar seperti dikatakan Ben Anderson dalam Kuasa Kata, Jelajah Budaya-Budaya Politik di Indonesia, bahwa fungsi publik utama bahasa Indonesia terletak dalam perannya sebagai pemersatu. Yang ketiga, sebagai alat mengekspresikan diri. Bahasa merupakan sarana untuk mengungkapkan segala sesuatu yang ada dalam diri seseorang, baik berbentuk perasaan, pikiran, gagasan, dan keinginan yang dimilikinya. Yang keempat, sebagai alat integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi tertentu. Pada saat kita beradaptasi kepada lingkungan sosial tertentu, kita akan memilih bahasa yang akan kita gunakan tergantung pada situasi dan kondisi yang kita hadapi. Kita akan menggunakan bahasa yang berbeda pada orang yang berbeda. Kita akan menggunakan bahasa yang non-standar di lingkungan teman-teman dan menggunakan bahasa standar pada orang tua atau orang yang kita hormati. Dan yang terakhir adalah sebagai alat untuk melakukan kontrol sosial. Bahasa dapat dikatakan alat kontrol sosial yang sangat efektif karena sehari-hari kita menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi antara sesama, baik berupa lisan maupun tulisan. Kontrol sosial ini dapat kita terapkan pada diri kita sendiri atau pada masyarakat. Berbagai penerangan informasi maupun pendidikan disampaikan melalui bahasa, buku-buku pelajaran, buku-buku instruksi, ceramah agama, orasi ilmiah, atau politik adalah contoh penggunaan bahasa sebagai alat kontrol sosial. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi penjelasan teman-teman kita mengenai peran ragam bahasa di era 21 ini. Dari penjelasan di atas, kita bisa menarik kesimpulan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional harus disikapi bersama, termasuk dalam pengajarannya. Bahasa Indonesia yang berfungsi sebagai alat komunikasi mempunyai peran sebagai penyampai informasi. Kebenaran berbahasa akan berpengaruh terhadap kebenaran informasi yang disampaikan. Berbagai fenomena yang berdampak buruk pada kebenaran berbahasa yang disesuaikan dengan kaidahnya, dalam hal ini berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, perlu dilakukan oleh kaum milenial atau penerus bangsa kita ini. Karena pengaruh bahasa luar atau khususnya bahasa Inggris sangat merajalela di zaman sekarang ini. Bukan karena tidak boleh belajar, tetapi kita harus mengingat bahasa utama kita, yaitu bahasa Indonesia. Dalam hal ini berhubungan langsung kepada saran kami dari kelompok 1, yaitu peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana keilmuan perlu terus dilakukan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Serama dengan ini, peningkatan mutu pengajaran bahasa Indonesia di sekolah perlu terus ditingkatkan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika teman-teman ingin bertanya, bisa bertanya di grup WhatsApp. Sekian dari kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.